Potensi yang menghambat upaya membangun budaya berakhlak. 1. Berorientasi pada pelayanan. Pelaksanaan tugas untuk menangani masalah kenaikan minyak goreng yang sedang terjadi belum dilaksanakan secara baik, sehingga memberikan efek yang negatif kepada masyarakat luas atau masyarakat banyak. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan belum maksimal, karena tidak solutif dalam memecahkan permasalahan kenaikan minyak goreng yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Menteri Perdagangan hanya fokus pada pelaksanaan pemilu anaknya yang berdampak timbulnya stigma-stigma negatif pada masyarakat. 2. Akuntabel. Adanya dugaan pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi atas kelompok orang yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Hal ini menunjukkan bahwa Menteri Perdagangan secara tidak bertanggung jawab menggunakan fasilitas pemerintah untuk mendapatkan hati masyarakat Lampung untuk memilih anaknya pada pemilu yang akan diadakan di Lampung. Jabatan sebagai Menteri Perdagangan diduga digunakan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk memilih anaknya pada pemilu adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai akuntabel pada seorang ASN. Adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan karena memberikan imbalan kepada masyarakat untuk memilih anaknya di pemilu dan juga memanfaatkan keadaan ekonomi Indonesia yang sedang mengalami kenaikan harga minyak goreng untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 3. Kompetensi. Bawaslu kurang kompeten dalam menghadapi permasalahan yang melibatkan Menteri Perdagangan ini. Bawaslu masih belum dapat memastikan apakah konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye atau tidak. Kurangnya fungsi pencegahan pelanggaran pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu selaku pengawas pemilu. Kemudian loyal. Adanya dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan berkaitan dengan peraturan-peraturan dan undang-undang mengenai pelaksanaan dan pengawasan pemilu yang meliputi beberapa hal, yaitu kampanye di luar jadwal, politik uang karena menjanjikan imbalan walaupun berupa minyak goreng, memanfaatkan fasilitas pemerintah, dan menggunakan jabatannya sebagai pejabat negara. Yang kelima adalah harmonis. Adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan kepada masyarakat. Menteri Perdagangan hanya memberikan bantuan kepada masyarakat Lampung yang akan melaksanakan pemilu. Dalam hal ini, terdapat konflik kepentingan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan yang ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan bagi-bagi minyak goreng yang dilakukannya berkaitan dengan pemilihan anaknya Menteri Perdagangan pada pemilu yang akan datang. Yang keenam adalah adaptif. Memanfaatkan keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami kenaikan barang pokok yaitu minyak goreng untuk mendapatkan hati masyarakat dalam pemilihan umum, dan Bawaslu tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang berlangsung, yaitu adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan sehingga Bawaslu terlihat tidak proaktif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Adanya dugaan penggunaan fasilitas negara bukan untuk kepentingan bersama, melainkan untuk kepentingan sekelompok orang oleh Menteri Perdagangan, sehingga manfaat yang dirasakan bukan untuk semua masyarakat Indonesia, tetapi hanya untuk sekelompok orang yang memiliki kepentingan. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam menyelesaikan tugasnya dari Presiden untuk menurunkan harga minyak goreng di bawah Rp14.000. 2. Cara mengatasi potensi yang menghambat. Yang pertama, pada poin berorientasi pelayanan, cara mengatasinya adalah pada saat pemilu anaknya, tetap fokus juga terhadap pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya agar tidak timbul stigma-stigma negatif pada masyarakat.
Kedua, akuntabel. Bawaslu harus lebih baik dalam hal pengawasan terhadap kampanye pemilu dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat dalam politik uang tanpa pandang bulu. Yang ketiga, kompeten. Peningkatan kinerja dan mutu pelayanan Bawaslu agar ditingkatkan lagi guna mengurangi resiko terjadi pelanggaran dalam kampanye dengan melakukan pemetaan daerah yang berpotensi tinggi terhadap politik uang melalui indeks kerawanan pemilu dan pengawasan dilakukan pada daerah-daerah rawan serta melakukan gerakan masif kepada masyarakat mengenai politik uang yang dimulai melalui modus ataupun pola hingga sanksi pelanggaran politik uang. Yang keempat, loyal. Bawaslu melakukan gerakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tolak politik uang, bahaya politik uang, dengan melakukan pemetaan terhadap daerah rawan politik uang. Yang kelima, harmonis. Kurangnya dukungan dari masyarakat terlihat pada saat maraknya terjadi politik uang. Tidak ada masyarakat yang berani melapor atau bahkan menjadi saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Padahal kedudukan saksi dari masyarakat itu sangat penting dalam upaya penuntasan pidana dalam kasus politik uang. Oleh karena itu, hendaknya Bawaslu mengajak kepada masyarakat peduli terhadap proses demokrasi, yang salah satunya adalah dengan berpartisipasi aktif, ikut mengawasi dan mencegah terjadinya praktik politik uang. Yang keenam, ada adaptif, di mana tim Bawaslu seharusnya bisa menyelesaikan diri atau menempatkan diri di situasi itu agar dugaan dari pelanggaran-pelanggaran dapat terelakkan. Selanjutnya ada yang ketujuh, kolaboratif. Bisa diadakan kerjasama oleh Menteri Perdagangan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, baik bersama staf, internal, eksternal, ataupun presiden sekalipun. Cara membangun budaya berakhlak. Nilai yang pertama berorientasi pelayanan. Dalam menangani masalah kenaikan minyak goreng yang sedang terjadi harus dilaksanakan dengan cekatan dan solutif, sehingga dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan harus maksimal dengan terus melakukan perbaikan tiada henti dan dapat memecahkan permasalahan kenaikan minyak goreng tersebut. Nilai yang kedua, akuntabel. Sebagai seorang pemimpin yang baik, maka sudah seharusnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Fasilitas yang didapat sesuai jabatan pun haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan pribadi. Upaya membangun budaya berakhlak, nilai kompeten, yaitu memberikan pelatihan kepada Bawaslu selaku pengawas pemilu tentang tanggung jawab dan fungsi serta jenis pelanggaran pada pelaksanaan pemilu, menyaring calon pemimpin secara objektif dan transparan. Untuk upaya membangun budaya berakhlak nilai loyal, yaitu berdedikasi dan bertanggung jawab secara profesional tanpa mengharapkan imbalan atau maksud tertentu, serta mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Mengamalkan nilai Pancasila dan patuh kepada peraturan perundang-undangan, serta setia kepada NKRI. Cara membangun budaya berakhlak. Nilai kelima, harmonis. Dalam membangun lingkungan yang harmonis dalam bidang perdagangan, tentunya Menteri Perdagangan tidak boleh membeda-bedakan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, yaitu hanya memberikan bantuan kepada masyarakat Lampung yang mana memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, Menteri Perdagangan harus mampu memahami kebutuhan atas barang atau jasa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dan harus bisa memberikan perhatian khusus atas kebutuhan semua masyarakat dalam bidang perdagangan, sehingga semua kebutuhan masyarakat atas barang atau jasa dapat terpenuhi dengan baik. Nilai keenam, adaptif. Pemerintah menugaskan Menteri Perdagangan untuk menurunkan harga minyak goreng
agar untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Akan tetapi, Menteri Perdagangan menyalahgunakan wewenangnya. Hal yang harus dilakukan Menteri Perdagangan dalam hal ini adalah harus bisa memberikan solusi atas masalah yang terjadi dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, dan mampu mendistribusikan minyak goreng murah dengan merata ke seluruh masyarakat, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh minyak goreng. Cara membangun budaya berakhlak. Nilai yang ketujuh, kolaboratif. Sebaiknya Menteri Perdagangan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan terkait kendala minyak goreng yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat merasakan dampak positif dari kelangkaan minyak goreng sampai harga minyak goreng yang mahal bisa diatasi menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.